Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya, setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduk santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Ya. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali. Sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki. Itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah di pengetahuan saya gitu, Muslim, saya memohon suk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim suk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim suk yang terjadi. Ini kenapa Dina mau bicara boleh ya. Di sini tidak harus Anda setuju dengan saya ya. Dari kemarin Pak Teddy kan sering kontra dengan saya. Ya sini boleh ya. Anda Dina boleh ngomong Dina, jangan malu-malu Dina ya. Tapi Anda tidak boleh menghina saya. Kalau menghina saya harus tampak muka ya. Tapi kalau di sini Anda boleh nggak setuju ya. Boleh Anda beropini yang lain. Nanti tinggal yang lain menanggapi. Mana Dina? Ayo Dina, tadi kan sudah saya nyalakan mikrofonnya Dina. Tinggal nyalain Dina. Mana Dina? Dina, panggilan. Gak apa-apa, Anda boleh berbeda dengan saya ya. Mana Dina? Kayaknya sudah keluar tuh, Pastor. Oh, udah keluar ya? Oh, udah keluar. Takut kali, Pastor. Iya, mungkin besok kali ya. Bu Ellen mau bicara boleh sebelum perut buncit. Ada mau ini beropini boleh. Perut buncit dulu deh. Ya, si perut buncit dulu ya. Ya, cepatkan silakan. Ini nyalain nih malah dimatiin lagi si cepat kayak ketawa doang matiin lagi. Udah nyalain mikrofonnya. Ya, halo. Iya, cepat kali. Ya, Pak, mau nanya Pak, yang di Damaskus itu, yang di kena bom itu gedung konsulatnya apa gedung di samping konsulatnya Pak, di gedung tambahannya? Soalnya kalau ditulis ada yang tulis di mana berita yang lain ada yang tulis building adjacent to Iranian embassy, berarti kan gedung tambahannya ya? Loh bukan, kalau itu embassy-nya Pak. Embassy-nya kan 8 orang mati kan, sama jenderalnya 2 kan. Oh, soalnya ada yang nulisnya tuh building gedung di samping, mungkin di satu lingkungan embassy ya, tapi gedung bukan kan gedung wilayah embassy kan itu kan. Tapi itu memang ini Pak, memang embassy-nya Iran Pak, kedutaan Iran embassy, yang sampai stafnya mati 8 orang, 2 jenderalnya mati di situ. Iya, soalnya aku lihat di Fakta Israel juga tulisannya gedung IRGC Pak, gedung di gedung IRGC. IRGC ya Iran itu, IRGC kan ininya apa namanya? Iya, maksudnya bukan di gedung utamanya, mungkin gedung tambahannya kali ya, annex Jadi, building. tapi itu bagian dari embassy lah pokoknya. Iya, ya kan? bagian dari embassy. Bagian dari embassy lah pokoknya. Sama ini juga. Kan? Kenapa Pendeta Gilbert Lumendong kok yang minta maafnya datangnya ke Yusuf Kala ya Pak?
Apa karena dia dulu kan kalau nggak salah dia dukung Anies ya. 01 atau gimana Pak? Ada unsur politik apa? Iya, dia telepon Anies kan, mungkin minta ketemu sama Yusuf Kala kan. Betul, itu sudah saya ini pasti lewat Anies, betul. Iya, Ya, maksudnya kenapa ke Yusuf Kala? Iya, karena kan si Gilbert ini kan ngasih duit banyak tuh sama Anies kan. Aduh, jilat-jilat pantat Arab, jilat-jilat pantat khilafah, ya besok jilat-jilat pantat Ma'ruf Amin. Aduh, siapa lagi yang jilat pantat itu sama si Gilbert ya? Iya. Saya sih sempat dengerin yang itunya si Gilbert sih. Sebenarnya sih lucu sih buat saya, kayak sekedar kayak apa ya, kayak orang stand up gitulah. Betul, sebetulnya lucu-lucu aja, ringan itu kan bercanda ringan, nggak ada berarti apa-apa, tapi sampai ketakutannya begitu rupa dia kan. Ya karena si Alvin memang ngemopnya cukup keras ya, ngemopannya si Alvin itu, dan memang ya di dalam hal ini walaupun saya setuju dengan Pak Andi, yang ngapain si Alvin gitu. Tetapi memang kalau dari lihat penjelasannya si Alvin itu ya memang ya si Gilbert ya keterlaluan ya, masa dia mau cari perpuluhan dengan cara ini kan. Iya benar sih Pak. Ya. Soalnya kan kalau orang stand up kan kadang-kadang kayak misalnya orang kulit hitam kan, Jesus not like bukan orang kulit putih, I want my black Jesus katanya. Itu kan sebenarnya tapi nggak tahu Pak, itu sebenarnya itu sopan apa nggak, saya nggak ngerti juga. Ya kalau di Amerika, di Eropa itu kita ngomong begitu Pak, tapi kalau di Indonesia nggak boleh Pak. Ya karena Indonesia bodoh itu tadi, dia urusannya pokoknya urusan agama itu jangan singgung inilah, jangan singgung orang Islam, katanya orang Islam kan. Makanya saya melakukan perlawanan Pak. Tapi Gilbert kan tidak, jadi gini loh, seharusnya Gilbert ya nggak usah ngomong begitu. Dengan dia ini ya, saya buktikan nih, saya cium tangannya nih, ya kan? Itu kan ini saya buktikan gitu, dengan saya mencium tangannya Yusuf Kala, saya cium ya, ya kan? Iya. Kan bikin enak kan? Bikin enak Pak. Iya. Nggak usah sampai segitunya lah. Iya, nggak usah sampai segitu ya, maksud saya juga gitu. Kenapa kayak Yusuf Kalanya saya sampai happy banget. Iya, kenapa harus sampai begitu, saya juga bingung. Ya. Sama mau nanya Pak, kira-kira nih respon Israel gimana Pak? Apakah balas rudal lagi balik atau frontal juga kayak kemarin? Lihat dulu nih. Pendeta dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada, karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, hari raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke surga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berjumpa dengan Pudin dan cium tangannya. Ini saya cium tangan ya. Gilbert menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya Gilbert Kemondong. Jadi pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Profesor Komarudin Hidayat, dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan di momen yang sebetulnya indah ini biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada, karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, hari raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke surga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid, dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim, dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang
melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena sehari 5 kali, kita orang Kristen seminggu sekali, udah itu seminggu sekalinya juga duduk santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Ya. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali, sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya memohon kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya diulang terus, Pak. Kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya Gilbert, kapan kapokmu Gilbert? Wah ini domba-dombanya bisa dijual ini Pak. Aduh, domba-dombanya Gilbert, domba sembelihan semua. Aduh, gimana nih Gilbert kapan kapakmu Gilbert? Ngatain saya anak iblis, ternyata lu bapaknya. Aduh, kalau belum siap Gilbert. Kalau belum Mau nanya Pak? masuk ke medsos, jangan masuk medsos Gilbert ya. Medsos itu kejam. Lagi itu pakai silakan.